Hai guys, ketemu lagi di channel Madut Padut hari ini. Kali ini kita mau bahas mengenai pengalaman memakai Grand Livina SV 2011 Automatic selama 9 tahun pemakaian. Kita bahas mengenai kelebihan sama kekurangan nih mobil menurut saya ya. Kelebihan pertamanya adalah, kalau menurut saya, adalah bentuk sama penampilannya. Bentuk mobil ini station wagon. Kalau modelnya sih nggak ketinggalan lah sampai sekarang menurut saya. Masih enak dilihat. Karena basicnya mungkin sedan, dia memang agak rendah sih. Terusnya untuk kenyamanannya, ini mobil peredaman kabinnya bagus banget sih dibandingin mobil-mobil sekelasnya kayak Avanza dan Xenia. Lebih suara dari luar lebih redam lah dibandingin mobil-mobil sekelasnya. Untuk suspensi juga nih mobil nyaman sama stabil. Ini mobil lebih empuk dan lebih stabil kalau dibawa kencang, nggak limbung, dibelokan juga nggak oversteer. Jadi dibawanya lo mau kenceng, mau pelan, jalan jelek sama jalan rata itu enak sih. Sama ini kelebihan lainnya adalah konsumsi bahan bakarnya. Kelebihan lainnya adalah konsumsi bahan bakar. Untuk dalam kota biasanya nih gue bisa dapat 1:11, dan untuk luar kota itu 1:14 atau 15. Gue pakai sih harian, gue pakai Pertalite. Terusnya ini bagasinya nih luas banget nih mobil, apalagi kalau dilipat baris kedua sama ketiganya, ini bisa full rata bagasinya, jadi lo bisa bawa barang banyak sih buat nih mobil. Sama kelebihan terakhirnya ya, kalau lo beli bekas, ini bekasnya harganya sekarang udah affordable banget sih. Kalau nggak salah udah di bawah 100 juta sih. Terusnya selain kelebihan-kelebihan yang gue sebut tadi, kekurangan dari mobil ini selama pemakaian 9 tahun ini adalah, ini mobil kalau sudah kira-kira 5.000 kilo atau kira-kira 4 atau 5 bulan, itu tarikannya udah mulai agak kurang responsif buat tarikan bawahnya. Sama ada gejala ngegelitik juga kadang-kadang. Tapi untuk tarikan atasnya di atas 4.000 rpm ini enak sih ini mobil. Mungkin karena ini mobil disetting buat irit, jadi mungkin tarikan bawahnya kurang gesit sih memang. Tapi untuk top speednya nih, untuk tarikan atasnya ini enak sih. Gue lari-lari 140, 150 tuh gampang buat dapetnya. Gue pernah coba sampai 180 sih ini mobil. Terus untuk fitur-fitur sama audio, ini mobil untuk audionya minim banget sih, standar banget. Ini cuman single din. Dia juga ada TV sebenarnya, cuman TV-nya nggak terlalu banyak terpakai. Ini untuk single din-nya gue ganti sih, udah gue ganti pakai double din Android di mobil gue. Terusnya speakernya ini cuman hanya di bagian depan aja, cuman baris pertama, cuman 2 speakernya, dan itu gue mesti tambahin speaker tambahan di door trim pintu baris kedua. Terus nih mobil juga nggak ada parking sensor, jadi ya lo mesti ngira-ngira lah kalau lagi mundur. Sama nggak ada juga kamera mundur. Sama untuk spion, nih mobil masih manual, jadi belum ada electric mirror dan belum ada retractable-nya. Kebetulan nih mobil yang punya gue udah gue upgrade, udah gue tambahin electric mirror sama retractable. Terus ini yang kadang mengesalkan adalah nih mobil lampu kabinnya gelap banget, karena terutama untuk bagian depan lampunya itu mengarahnya ke baris kedua.
yang ngakalinnya sih lo bisa ganti lampu kabinnya, ganti pakai LED. Jadi ya lumayan lumayan terang lah, buat bantu kalau lo nyari-nyari tiket parkir atau apa barang-barang di mobil lo kalau malam. Sama kekurangan lainnya ada tempat penyimpanan. Ini mobil untuk tempat penyimpanan kayak botol atau segala macam tuh cuman ada di konsol tengah. Di door trim tuh ya lo bisa cuma naruh karcis parkir segala macam sih. Tapi untuk nggak ada tuh penyimpanan botol kayak mobil-mobil sekarang. Di semua door trimnya tuh kecil sekali sih. Terus untuk AC ini bisa kelebihan sama kekurangannya juga sih. Ini mobil belum ada double blower, jadi AC itu hanya di baris pertama. Baris kedua sebenarnya ada, tapi ya relatif tidak berpengaruh sih. Ada lubang AC di baris kedua di konsol tengah, tapi itu blowernya relatif kecil sekali, hampir nggak berasa. Tapi di baris pertama lo kalau hidupin di level 1 itu udah dingin banget. Terusnya masalah lainnya adalah yang sering terjadi di Grand Livina adalah klaksonnya suka mati. Masalahnya bukan di klakson, bukan di klakson unit klaksonnya di depan, tapi ini biasanya masalahnya di setir. Kabel spiralnya itu yang di setir yang berhubung yang buat tekan klakson itu biasanya putus, dan itu ya, untuk gantinya dan pemasangannya ya lumayan lah, itu bisa habis sekitar 500-600 ribu buat ganti kabel spiralnya itu. Sama satu lagi yang agak berat nih di mobil adalah biaya servisnya. Biaya servisnya tuh rata-rata antara 1-2 juta sekali servis kalau di bengkel resmi. Ya kalau lo di bengkel alternatif sih ya lumayan bisa lo saving setengahnya sih. Terus untuk rekomendasi maintenance nih mobil sih, untuk ganti olinya kalau bisa sih di 5 ribuan. Gue sih ganti di 5 ribuan untuk interval 5 ribuan. Sebenarnya rekomendasi bengkel resmi itu di 10 ribu, interval 10 ribu. Tapi karena mobil tua, mendingan lo di 5 ribu lah, lo udah ganti. Sama untuk olinya sendiri, gue udah pakai 1040 sih, udah sekitar 2-3 tahun ini. Sebelumnya itu pakai 1030, rekomendasi dari Beres. Sama filter udara sama filter AC, ya bisa mungkin sebulan sekali lo semprot pakai kompresor biar lebih bersih sama lebih nafas mobil mesinnya lebih panjang, lebih lega. Sama tune up, kalau menurut gue sih ini mobil memang harus tune up di sekitar di 5000, interval 5000, karena ruang bakar itu cepat kotor sih katanya kalau info dari mekanik. Ya sekitar, kalau gue sekitar 4 bulan 5 bulan sekali mesti tune up, sekalian ganti oli sih biasanya. Oke guys, itu pengalaman gue selama 9 tahun pemakaian Grand Livina SV Matic 2011. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.